Rasa dulu iklan rame, sekarang iklan makin sepi ya. Salah satunya karena kita cari traffic lagi di tempat lain selain iklan GMV Max ini. Jadi iklan sebenarnya ini dilema. Saya sebenarnya mau jual di luar Shopee. Halo guys, welcome back to my channel. Ya, video kali ini saya mau kasih judul ya. Kasih judul tentang jangan terlalu mengandalkan iklan GMV Max. Loh, kenapa? Nah, ini di video ini akan saya bahas pendapat saya bagaimana. Ya, ini disclaimer, ini pendapat saya ya, pendapat saya pribadi. Jadi kalau teman-teman punya pendapat, bisa komen aja di bawah ini ya, supaya kita bisa saling sharing, supaya yang nonton video ini juga bisa saling brainstorming ya, ada sharing pendapat bagaimana pendapat teman-teman mengenai iklan GMV Max seperti yang akan saya sharingkan ini. Nah, teman-teman gini, kenapa saya bilang kok jangan terlalu mengandalkan iklan GMV Max? Karena iklan GMV Max ini berbeda banget daripada iklan yang sebelumnya. Ya, iklan yang sebelumnya itu iklan kata kunci ya, kata kunci produk serupa, tapi yang biasa orang pakai kan iklan kata kunci. Terutama ini kita bahas konteksnya Shopee ya, konteksnya Shopee, iklan kata kunci. Nah, iklan kata kunci ini itu kan kalau teman-teman lihat iklan kata kunci itu kita bisa jualan satu produk ya, satu produk dengan kuantitas yang banyak. Jadi misalkan ada produk A ini laku nih, banyak orang cari. Nah, kita itu bisa bisa ngakalin gimana supaya produk A ini ya, keywordnya apa, kita bisa pancing orang itu supaya ketika klik keyword itu barang kita tuh bisa laku terus. Ya, jadi satu hari itu bisa laku banyak. Ya, itu iklan yang lama. Tapi tidak terjadi hal seperti itu di GMV Max. Ya kan? Tidak terjadi di GMV Max. Kenapa? Karena GMV Max itu kita nggak bisa set keyword. Itu otomatis. Ya, otomatis dari Shopee-nya. Nah, iklan GMV Max ini hanya bisa mempelajari untuk memberikan memberikan rekomendasi terbaik untuk calon pembeli ya. Nah, kita sebagai penjual settingnya cuma bisa setting ROAS-nya. Oke, ROAS. Nah, ROAS ini ya, ROAS ini kita setting supaya gampangnya gini, supaya ketika udah jalan berapa ribu ada terjadi satu konversi. Nah, itu kita setting di nilai ROAS. Ya, setting nilai ROAS. Kalau teman-teman masih bingung bisa cek di video-video saya lain di channel ini ya. Itu saya udah jelasin, arti ROAS adalah tiap berapa ribu uang yang berjalan untuk iklan, di situ terjadi satu konversi. Itu ada cara menghitungnya. Nah, itu yang terjadi di iklan GMV Max. Oke, semoga sampai sini teman-teman paham maksud saya ya. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Jadi dan ROAS ini pun itu terbatas. Ya, jadi tidak, kita tuh kayak di iklan GMV Max tuh nggak bisa nge-push penjualan satu produk banyak. Nah, itu tuh yang agak susah terjadi di iklan GMV Max. Ya, saya nggak tahu teman-teman yang lain gimana, nanti komen aja ya. Itu yang saya rasakan, nggak bisa terjadi. Ya, jadi bagaimana biar bisa nge-push penjualan di iklan GMV Max? Ya, mau nggak mau teman-teman harus banyakin produknya. Entah produk unggulannya itu, atau yang ada yang bilang produk hero katanya ya, produk unggulan itu diduplikat ya, duplikat diiklanin lagi. Itu bisa juga mau diduplikat 2 kali, 3 kali, 4 kali diiklanin ya, itu bisa buat bikin rame. Tapi belum tentu serame yang iklan pakai keyword. Gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, berarti teman-teman selain duplikat, teman-teman juga harus apa? Juga harus menambah produknya. Kalau duplikat banyak, dalam satu toko isinya duplikat satu produk diduplikat terus kan nggak mungkin teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menambah produk yang teman-teman jual. Misalkan sebelumnya cuma jual 10 SKU, teman-teman harus nambah nih. Gimana teman-teman bisa nambah makin banyak ya, misalkan jadi 100 SKU, dan 100 SKU tuh coba diiklanin ya. Itu kalau mau jadi makin rame ya, jadi tidak bisa seperti dulu lagi nge-push penjualan satu produk, tapi ini harus banyak produk diiklankan. Nah, itu
yang kita harus mengakali iklan GMV Max seperti itu. Ya, itu yang terjadi teman-teman. Jadi penjualan tiap produk itu cenderung ada batasnya. Nah, itu yang pertama tadi teman-teman. Yang pertama, kita nggak bisa nge-push penjualan dan harus menjual produk yang lebih banyak. Itu yang pertama sebenarnya yang terjadi. Lalu yang kedua yang terjadi, ya. Yang kedua yang terjadi, teman-teman, itu iklan GMV Max ini diatur sama Shopee. Diatur. Nah, teman-teman, saya agak ragu kalau nanti semakin banyak orang yang beriklan di GMV Max, kemungkinan nilai biaya per konversi kita akan semakin naik. Atau bisa jadi iklan kita nggak jalan karena terlalu banyak yang iklanin. Shopee kan yang ngatur, kita nggak bisa ngatur kata kunci atau apapun kan, Shopee yang ngatur. Begitu Shopee yang ngatur, pasti ada yang digilir, betul nggak? Pasti giliran. Yang ini, wah yang ini udah rame nih ROAS-nya nih, kasih yang sana, yang ROAS-nya masih sedikit. Yang ini ROAS, oh udah cukup nih, udah cukup ya ROAS segini ya, jangan tambah rame lagi, saya ngasih kesempatan yang sana dulu. Karena yang sini ROAS udah cukup. Nah jadi, itu yang terjadi loh teman-teman. Itu yang terjadi. Ya jadi, menurut pendapat saya, itu yang akan susah ke depannya. Kalau semakin banyak orang yang beriklan di GMV Max, itu yang akan terjadi. Itu pendapat saya. Teman-teman komen aja di bawah. Ya, itu yang terjadi teman-teman. Nah, makanya kembali ke judul saya tadi, saya bilang jangan kita terlalu berharap dengan iklan GMV Max. Ya, kadang-kadang kita tuh iklan biar rame gitu ya. Kalau menurut saya iklan GMV Max ini ada batasnya. Ada batas buat ramenya segitu ya segitu. Kecuali ditambahin produk tadi, itu kalau mau tambah rame gitu. Nah teman-teman, saya menyarankan teman-teman untuk bikin strategi lain menghadapi iklan GMV Max ini, untuk supaya kita tuh bisa rame menembus nilai ROAS-nya kita, karena nilai ROAS-nya juga membatesin nih ya, supaya kita bisa nembus lagi dari itu, kita cari traffic lagi di tempat lain selain iklan GMV Max ini. Jadi iklan GMV Max tetap jalan, tapi kita punya ada strategi lain yang untuk mendukung penjualan kita. Ya, kalau teman-teman yang merasa dulu iklan ramai, sekarang iklan makin sepi ya, salah satunya karena ini yang saya jelaskan nih teman-teman ya. Nah, jadi coba kita cari traffic lain. Contoh seperti Shopee Video. Shopee Video tuh bagus sebetulnya teman-teman. Cuman mungkin belum banyak yang memaksimalkan. Shopee Video oke. Terus teman-teman bisa memanfaatkan yang lain, Shopee Live, terus promo-promo Shopee yang lain bisa dimanfaatkan. Dan menurut saya yang oke sebetulnya ya, teman-teman bisa juga membuat website sendiri. Itu oke, bikin website sendiri, branding toko teman-teman ya. Kalau nggak ada merek berarti, kalau ada merek di branding merek, kalau nggak branding toko, ya kan. Terus habis itu teman-teman bisa juga mulai ngakalin teman-teman mau apa. Cari traffic yang lain lagi, misalkan dari Meta atau Facebook atau Instagram ad. Ya, itu teman-teman bisa mau tarik itu ke traffic ke Shopee juga boleh. Ya, traffic ke Shopee boleh. Itu bisa oke banget ya. Karena kalau kita mau, sebenarnya ini dilema. Saya sebenarnya mau jual di luar Shopee, itu mereka kena ongkir. Tapi kalau kita jualan di Shopee, mereka free ongkir, kita yang kena potongan gitu ya. Jadi ini plus minus. Teman-teman boleh atur bagaimana. Ya, tapi intinya saya sangat rekomendasi teman-teman, ayo kita cari traffic sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Karena teman-teman harus bersiap nih, apalagi tahun-tahun ini kan tahun-tahun yang semakin dibilang ekonominya semakin semakin penuh tantangan lah ya. Nah, jadi bagaimana supaya kita siap menghadapi itu, kita punya traffic yang banyak. Traffic dulu teman-teman. Kalau traffic kita banyak, itu bisa kita konversikan menjadi penjualan. Itu bisa kita konversikan menjadi pembelian ulang, biar dia supaya jadi langganan ibaratnya gitu ya. Ya, bisa continue lagi ordernya, bisa percaya sama kita. Nah, ya itu yang harus kita bangun teman-teman. Ada branding yang kita bangun, ada hubungan kita dengan customer yang kita bangun. Karena kalau kita cuma ngandelin Shopee doang, itu hubungan sama customernya itu yang agak susah. Karena mereka mau cari barang, kalau merasa kita kemahalan, dia langsung searching yang lain.
Ya, itu juga kita harus ngakalin gimana biar kita bisa menggandeng customer itu supaya bisa pesan lagi barang sama kita. Oke, ya intinya perbanyak traffic lah. Intinya itu teman-teman. Ya, itu kurang lebih sharing dari saya. Sekali lagi itu pendapat saya ya, disclaimer pendapat saya. Teman-teman komen aja di bawah ini kalau punya pendapat yang lain ya supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Mungkin itu aja teman-teman buat video kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, nyalakan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya ada bikin video baru. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.